Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Laurencia Santi Kalistantia, mahasiswi Stikes Pantirati, Prodi Sarjana Keperawatan semester 5. Pada pagi hari ini saya akan melakukan tindakan strategi pelaksanaan 1 kepada pasien dengan perilaku kekerasan. Dan sebelumnya saya telah mengeksplorasi perasaan saya saat ini cukup takut, namun saya telah mengingat kembali teori dan juga konsep mengenai tindakan yang akan saya lakukan. Sebelumnya, izinkan saya untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya Suster Sela. Jadi saya bertugas mulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 2 siang nanti. Jadi saya akan merawat Ibu pada hari ini. Kalau boleh saya tahu, siapa nama Ibu? Bu Yuli, Suster. Baik, Ibu lebih suka dipanggil dengan nama siapa? Bu Yuli saja. Baik, kalau begitu di sini saya akan berbincang-bincang bersama dengan Ibu. Nah, kemungkinan untuk waktunya sendiri kurang lebih selama 15 menit ya, Bu. Ya, baik, Suster. Lalu untuk tempatnya, Ibu ingin berada di sini atau ke tempat yang lain, Bu? Di sini saja, Suster. Baik, kalau begitu kita mulai diskusinya ya, Bu. Baik, Suster. Perasaan Ibu saat ini apakah masih ada rasa marah atau kesal? Ya, Suster, masih ada rasa marah dan kesal, Suster. Baik, kalau begitu sekarang kita akan berbincang-bincang atau berdiskusi mengenai perasaan yang Ibu alami saat ini ya. Baik, Suster. Ibu Yulia sudah siap untuk berbicara mengenai perasaan kesal dan juga marah yang dirasakan saat ini? Sudah, Suster. Baik, jadi tujuan dari diskusi kita pada hari ini adalah untuk mengetahui apa yang sedang Ibu rasakan saat ini, lalu apa yang membuat Ibu itu menjadi marah dan juga kesal. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa untuk waktunya sendiri kurang lebih 14 menit. Nah, Ibu tidak perlu khawatir karena segala kerahasiaan yang berkaitan dengan Ibu nanti ketika kita berdiskusi akan saya jaga. Jadi Ibu dapat menceritakannya secara jujur, tidak perlu ditutupi. Begitu ya, Bu? Oh ya, baik, Suster. Baik, Bu. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Suster. Baik, kalau begitu, Ibu, saya izin untuk menutup kiranya terlebih dahulu ya, Bu. Ya, silakan, Suster. Baik. Baik, Bu, kita mulai diskusinya ya. Ya, Jadi tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu merasakan marah dan juga kesal. Jika boleh saya tahu, apa yang menyebabkan perasaan itu muncul, Bu? ya, saya tuh marah dan kesal, Suster, karena ketika di rumah tuh saya sering dipukuli oleh ayah saya. Oh, begitu. Jika boleh saya tahu, mengapa Ibu sering dipukuli oleh ayah Ibu? Gini, Suster, Ya. ayah saya itu pekerjaannya itu sebagai kuli bangunan Ya. dan gajinya pun hanya sedikit, sedangkan saya masih memiliki 2 orang adik dan juga banyak kebutuhan rumah tangga yang harus terpenuhi. Dan juga adik saya itu sering sedih, nangis gitu loh, Suster. Kadang kalau misalnya minta diberikan sesuatu tapi tidak dipenuhi oleh ayah saya, akhirnya ayah saya marahnya kepada saya, Suster. Oh, begitu, Bu. Iya, Suster. Baik, Ibu. Jadi saya akan menjelaskan ya. Yang pertama itu terdapat secara fisik. Jadi kalau untuk secara fisik yang sudah saya sampaikan tadi di awal, saya menanyakan kepada Ibu tadi adalah matanya melotot. Ibu juga sering mengalami seperti itu kan? Iya, Suster. Lalu rahangnya terkaku, lalu tangannya juga mengepal, lalu dada Ibu juga seperti berdebar-debar seperti itu.
Nah, lalu untuk secara psikologisnya itu sendiri, ibu akan mengalami perasaan yang kesal, lalu jengkel, lalu dendam seperti itu. Nah, untuk yang secara sosialnya, ibu mungkin bisa merasa diasingkan atau ibu mengalami penolakan seperti itu. Nah, sedangkan untuk intelektualnya sendiri ada perasaan yang mendominasi seperti ibu merasakan banyak bicara, lalu ibu seperti sering untuk berdebat seperti itu, lalu berkata-kata kasar. Nah, begitu Bu, tanda dan juga gejalanya. Oh, jadi begitu ya, Suster. Iya Bu. Nah, untuk selanjutnya, ketika ibu marah dan selalu membanting barang-barang dan juga memukul orang yang berada di sekitar ibu, apakah dengan cara ini ayah ibu tidak akan memukul ibu lagi? Tidak, Suster. Ya, tentu saja tidak ya Bu. Lalu, apa kerugian dari cara yang ibu lakukan? Orang-orang di sekitar ibu menjadi takut, lalu barang-barangnya juga menjadi rusak, gitu kan Bu? Lalu barangnya menjadi pecah, berantakan, lalu itu harus membersihkannya kembali, barang-barangnya juga menjadi tidak dapat digunakan kembali, seperti itu. Lalu, menurut ibu, apakah ada cara lain yang lebih baik? Saya tidak tahu, Suster. Baik, kalau begitu akan saya beritahu ya Bu. Jadi ada beberapa cara untuk mengontrol kemarahan yang ibu rasakan. Jadi salah satunya dengan menggunakan secara fisik. Jadi melalui kegiatan fisik disalurkan dengan rasa marah. Jadi ada beberapa cara seperti bagaimana kalau kita belajar dari satu cara dulu Bu. Oh ya, boleh Suster. Saya juga ingin tahu seperti apa itu caranya. Baik, apakah ibu ingin belajar juga bagaimana cara mengungkapkan kemarahan dengan baik tanpa menimbulkan kerugian? Ya, ingin sekali, Suster. Jadi begini Bu, apabila perasaan marah atau kesal ibu itu muncul, ibu dapat melakukannya dengan teknik nafas dalam. Jadi tekniknya itu nanti ibu dapat menghirup udara melalui hidung, lalu ibu dapat menahannya sebentar, lalu ibu mengembusnya melalui mulut secara perlahan-lahan, dan itu dapat dilakukan kurang lebih 5 kali. Jadi nanti seperti ini Bu, tarik nafas, tahan, hembuskan melalui mulut, seperti itu. Kita lakukan lagi ya Bu. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Begitu Bu. Itu sangat bagus sekali karena sudah dapat melakukannya dengan baik. Ya, Suster. Lalu setelah kita melakukan teknik relaksasi tersebut, bagaimana perasaan ibu? Saya menjadi rasa lebih nyaman dan tenang, Suster. Oh, baik kalau begitu. Jadi untuk latihan teknik relaksasi teknik nafas dalam ini sebaiknya ibu lakukan secara rutin supaya ketika perasaan marah ibu atau perasaan kesal ibu itu timbul, ibu dapat mengontrolnya dengan teknik tersebut supaya ibu tidak lupa seperti itu ya Bu. Jadi ibu dapat mengingat gitu. Oh ya, baik, Suster. Jadi ibu juga dapat melakukan beberapa latihan seperti latihan yang ibu gemari. Contohnya mungkin ibu suka memasak atau ibu mungkin suka berolahraga seperti itu. Mungkin apa ada hal lain yang ibu gemari? Saya suka bersepeda, Suster. Saya suka bersepeda di tepi danau, jadi rasanya lebih nyaman dan tenang. Baik, itu bagus sekali Bu. Jadi ketika ibu merasakan perasaan yang kesal, marah, ibu dapat melakukan kegiatan tersebut. Begitu Bu. Jadi sehingga tidak ada yang dirugikan. Jika ibu kesal lalu ibu memukuli yang ada di sekitar ibu atau merusak barang-barang yang di sekitar ibu, justru itu kan merugikan kepada ibu maupun orang lain.
jika ibu melakukan yang ibu senangi, justru itu akan membuat ibu merasa lebih senang dan juga lebih tenang. Oh iya. Begitu ya Bu? Ya baik suster. Baik Ibu Yulia, bagaimana perasaan ibu sekarang setelah kita melakukan diskusi? Ya, saya merasa lebih tenang dan nyaman, suster. Ya. Dan saya juga menjadi tahu hal apa yang menyebabkan saya menjadi marah, yaitu karena saya diperlakukan kasar dan sering dipukuli oleh ayah saya. Baik, kalau begitu saya rasa ibu dapat mengikuti arahan yang saya berikan tadi. Lalu apakah ibu mendapatkan makna dari penjelasan tadi, Bu? Ya, suster, saya menjadi tahu tanda gejala dari perilaku marah saya ketika saya marah, yaitu matanya melotot, kemudian dadanya berdebar-debar, terus tangannya mengepal. Dan juga saya mengetahui cara untuk mengalihkan rasa marah saya, karena rasa marah saya nanti agar tidak merugikan orang lain, yaitu dengan teknik nafas dalam dan juga melakukan hal-hal yang saya sukai seperti bersepeda, suster. Iya, betul Bu. Baik, karena ibu sudah paham dan juga sudah dapat mempraktikkan teknik nafas dalam untuk mengendalikan perasaan ibu mempunyai PR untuk untuk menerapkan, ibu memiliki tugas untuk menerapkan teknik tersebut untuk mengendalikan perasaan ibu, seperti yang sudah saya ajarkan tadi, teknik nafas dalam, atau ibu dapat melakukan hal-hal yang ibu senangi seperti bersepeda tadi, gitu ya Bu. Baik suster. Nah, baik Ibu, besok saya akan kembali lagi untuk mengevaluasi kegiatan pada hari ini dan juga mencoba untuk mempraktikkannya kembali. Jadi kita akan bersama-sama untuk mencoba kembali teknik nafas dalam tersebut. Nah, dan juga apabila terdapat penyebab atau hal-hal yang belum Ibu sampaikan pada hari ini, Ibu dapat menyampaikannya besok ketika pertemuan. Dan Ibu juga harus melatih teknik nafas dalam tersebut supaya Ibu dapat ketika Ibu merasakan perasaan marah atau kesal, Ibu dapat mempraktekannya. Seperti itu ya Bu. Ya baik sus. Baik Bu, untuk waktunya besok kurang lebih sekitar pukul 10 pagi ya. Dan untuk pelaksanaannya mungkin kurang lebih selama 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia suster. Baik, lalu untuk tempatnya Ibu menginginkan berada di ruangan ini atau kita pindah ke ruangan yang lain? Kalau di taman saja gimana suster? Oh baik, kalau begitu besok kita akan melakukannya di taman ya Bu. Iya. Baik, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini saya rasa cukup ya Bu. Ibu sangat kooperatif. Terima kasih atas kerjasamanya. Dan besok Ibu dapat menyampaikan apabila penyebab dan juga penyebab marah Ibu ada yang belum tersampaikan. Nah, saya mohon permisi, nanti pukul 12 saya akan datang kembali lagi untuk memberikan obat kepada Ibu. Begitu ya Bu? Ya baik suster, saya juga berterima kasih kepada suster karena suster sudah membantu saya untuk mengetahui masalah-masalah yang saya hadapi. Baik, dengan senang hati Bu. Saya permisi ya Bu. Ya baik suster.